Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak. Tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Rabbani, merajut ilmu dan peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi thayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil kiramil ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini di subuh Jumat di Sayyidul Ayyam, Allah izinkan kita untuk sama-sama menikmati kebersamaan ini di salah satu tempat yang sangat dicintai Allah, yaitu masjid. Semoga kehadiran kita diterima sebagai tanda syukur kita, sehingga semakin banyak nikmat kita terima dari Rabb kita. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihissalatu wassalam, khususnya di hari Jumat ini dianjurkan, sangat dianjurkan untuk banyak bersalawat dan salam kepada Nabi kita alaihissalatu wassalam. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita tak henti-henti.
untuk kedua orang tua kita, para guru, para ustadz yang telah mengajarkan kita, dan di antaranya yang baru kita terima berita tentang meninggalnya ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah terima sebagai hambanya yang diampuni dosanya, diterima amal salehnya, dan dikumpulkan dengan orang-orang yang selama ini beliau bela dan beliau hidupkan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita diberikan pula husnul khatimah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pagi ini melalui kitabnya Risalah, masih syarat rawi hadis yang diterima secara personil. Kenapa dibahas oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang perawi yang meriwayatkan hadis secara individu? Kalau mutawatir kan tidak dibahas lagi, karena memang tidak perlu dibahas karena sudah mutawatir. Ini yang masalahnya adalah hadis orang yang meriwayatkannya orang perorangan yang tidak sampai derajat mutawatir. Disitulah maudhi'ul khilaf, dan disitulah terjadinya syubhat, karena yang mutawatir sudah yakin, sudah qat'i, sudah pasti dia sebanyak itu orang meriwayatkan, tidak mungkin berdusta. Tentu tidak perlu dibahas lagi siapa perawinya, walaupun sebenarnya mereka secara eksplisit membahas juga, sebab syarat juga diterima kalau pendusta aja semuanya, walaupun 20 orang perawinya, makanya disyaratkan mustahil mereka berdusta. Maka itu sebenarnya secara eksplisit syarat itu sudah ada, tapi tidak diperdebatkan lagi. Orang kalau hadisnya sudah mutawatir dan rawinya sudah ma'ruf, maka dia diterima secara pasti. Tetapi hadis rawi yang tidak, atau hadis rawi yang hadisnya tidak mutawatir, nah di sini dibahas siapa orang-orang yang diterima riwayatnya. Kemarin selesai kita dari sisi adalatur ruwat atau adalatur rawi, ya, masih ingat rawi yang adil, rawi yang adil. Dalam istilah adil di sini, adil di situ adalah dari kalimat adil, di mana kalau dia disuruh atau jadi saksi diterima saksinya, walaupun riwayat lebih ketat daripada kesaksian, seperti yang akan dibahas panjang lebar oleh beliau. Ada kalanya sama, ada kalanya berbeda antara riwayat dengan syahadah, kesaksian. Tetapi rawi dilihat tinjau dari dua sisi adalahnya dan sisi dhabitnya. Dhabit itu adalah memelihara hadisnya, bisa dengan menghafal atau dengan mencatat, mencatat. Kaum muslimin dan muslimat, kita sudah bahas kemarin tentang, atau imam sudah menyebutkan ma'rufan bisidqi fi hadithihi, yaitu orang yang dikenal, sebenarnya man hadatha bi thiqatan fi dinihi, yaitu orang yang thiqah agamanya. Apa thiqah agamanya? Istilah sekarang disebut dengan adalatuhu, yaitu adil orangnya. Siapa orang yang adil itu? Kalau definisi al-adalatu, yaitu keadilan seorang rawi, artinya seorang rawi itu punya kredibilitas yang bisa dan punya integritas keagamaan yang baik, tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa lain, ya. Sebab kalau keadalah dalam bahasa Arab diterjemahkan bahasa Indonesia nanti keadilannya, untuk pindahnya ke pengadilan, ya. Sah ya, ke pengadilan. Maka terjemah partai keadilan dengan Hizbul Adalah dalam bahasa Arab. Padahal adalah itu lebih daripada sekedar hanya, lebih umum daripada hanya
keadilan. Adalah di sini maknanya adalah dipercaya agamanya, orangnya. Pokoknya antum nyaman kalau dengan dia, sah. Makanya orang kalau cari hakim yang orangnya nyaman, pasti adil. Misalnya ketika orang Makkah dulu berselisih tentang siapa yang mengangkat Hajarul Aswad, sampai mereka hampir berperang pula gara-gara itu di tanah haram. Cuman alhamdulillah Allah Allah ilhamkan kepada mereka bagaimana kalau yang memutuskan perkara ini orang yang adil. Siapa? Orang yang pertama masuk masjid hari ini. Subhanallah, di masa belum jadi rasul pun dia sudah pertama masuk masjid. Allah yang bimbing. Maka ternyata Nabi Muhammad SAW, maka mereka bilang radina bi Muhammadin hakaman. Kami rela menerima keputusan Muhammad. Cuma waktu itu belum jadi dai. Belum jadi dai. Coba kalau belum jadi dai saleh itu dicintai orang. Oh, bapak itu rajin ke masjid, rajin salat. Enggak ditengok itu. Walaupun berbeda sedikit cara amaliyahnya, enggak terlalu dimasalahkan. Tapi kalau sudah jadi dai, ini Wahabi nih. Allah Ustaz, kalau sudah jadi dai jadi beda. Nanti, tapi kalau antum amalkan sendiri, tidak mengajak orang, apalagi sampai menyalah-nyalahkan orang, apalagi sampai nyalah orang itu udah mulai. Dan Nabi itulah masalahnya, dia harus menyalahkan Nabi, harus menyalahkan yang salah. Tidak mungkin, karena orang banyak salahnya. Terpaksa disebut, dan Nabi tak boleh mendiamkan satu pun kemungkaran. Tidak boleh. Kalau kita alhamdulillah, kan siapa yang sanggup dengan tangannya, sah? Kalau tidak sanggup dengan lisannya, kalau tidak sanggup dengan hatinya, itu untuk kita. Kalau Nabi harus jelaskan semuanya. Sebab kalau dia diam, dianggap syar'i. Kalau dia enggak diam, dia dianggap syar'i. Karena namanya hadis takriri. Jadi kaum muslimin, mereka melihat Nabi SAW, mereka setuju. Alhamdulillah, karena adil. Orangnya adil dalam hukum. Demikian juga kalau kita orang bertemu dengan orang yang kita, misalnya berkelahi kita, bukan berkelahi ya, berselisih paham ya, atau ngambek antara suami istri, terlalu sering ngambek, terpaksa melibatkan orang lain. Yang dipilih yang mana? Tentu yang adil. Apa yang dilihat? Agamanya dulu, sah. Orang tidak pernah tidak pernah sholat aja tidak pernah, mau kita jadikan sebagai penghukum terhadap kita? Tidak mau kita. Ya, carilah yang lain lah. Ya walaupun dia keluarga kita kadang. Allah musta'an. Jadi ini maknanya al-thiqa fi dinihi. Maka definisi al-thiqa, al-adalah itu adalah istiqamatud dini wal muru'ah. Istiqamatud dini wal muru'ah, yaitu istiqamah agamanya dan marwahnya. Agama itu dasarnya syariat, marwah dasarnya akhlak adat istiadat. Ya, akhlak yang kembalinya kebanyakan pada adat istiadat. Nah, adat istiadat tentu saja ada istiadat yang masih lurus. Kan ada adat istiadat yang sudah tidak lurus. Dan itu banyak. Makanya para adat ahli atau tokoh-tokoh adat membagi adat itu bagi 3. Masih ingat kan? Adat istiadat, yaitu yang memang secara naluri, secara kultural ya, dari suatu generasi berpindah asli. Misalnya perempuan lebih pemalu dari laki-laki, sahih? Laki-laki lebih pemberani dari perempuan. Itu secara kultural dan natural, fitrah. Tidak perlu agama pun, tidak perlu dengan nilai agama sekalipun, bahwa perempuan pada umumnya
Pemalu. Laki-laki bikin malu. Pemberani, maaf, bukan bikin malu. Nah, kalau sudah berubah, di perempuan tidak pemalu lagi, laki-laki, penakut. Buktinya kalau sudah acara perempuan maju ke depan, laki-laki. Ini sering saya ingatkan mahasiswa ini. Kalau yang perempuan selalu pilih yang paling depan, laki-laki datang awal pun tetap pilih paling belakang. Inilah kalian makanya sampai di masjid nanti khutbah hari Jumat pasti duduk paling belakang. Kalian ustaz. Jadi oleh sebab itu entahlah kenapa pula. Sama juga berjalan hari ini. Dulu saya masih ingat ya, masih kocik-kocik lagi. Tuan-tuan mungkin belum lahir ya. Pedi belum lahir waktu itu ya. Itu aib bagi perempuan berjalan depan laki-laki. Sekarang? Itu masalah. Berarti ada yang berubah enggak? Ada, berarti adatnya sudah enggak asli lagi. Enggak natural lagi, enggak kultural lagi. Ini namanya adat yang diadatkan. Atau adat yang teradatkan. Nah, jadi diambil dari nilai-nilai yang tanpa sengaja melanggar aturan-aturan asal. Jelas ya? Makanya yang ini tidak dipakai. Memang adat yang natural. Marwah, adat yang natural. Sebab nanti yang dibuat-buat ini banyak pelanggaran-pelanggarannya. Misalnya senam pagi. Instrukturnya sehingga dengan mungkin alasan karena instrukturnya perempuan, akhirnya yang senam di depan perempuan, yang laki-laki belakang. Akhirnya laki-laki dapat untung, yang dari depan nampak, dari belakang nampak. Allah musta'an. Sahih? Benar saya atau salah? Kenapa ramai acara-acara seperti itu daripada acara dakwah? Kenapa? Karena tidak sehat. Kalau kita usulkan, bisa tidak kira-kira yang perempuan di tempat terpisah, laki-laki di tempat terpisah. Kalau bila yang perempuan di ruang yang tidak ada akses laki-laki ke situ. Oh, tidak bisa rubuyanya. Tidak ada orang yang mau datang. Oh, berarti senam tidak sehat. Senamnya tidak sehat. Makanya rata-rata sekarang yang rajin senam banyak penyakitnya karena tidak sehat. Karena senamnya tidak sehat. Iya. Akhirnya kita yang agak lemah-lemah nih, iya, karena tidak ikut aturan nanti kedapat catatan kan, akhirnya terpaksa ikut. Tapi saya belum pernah ikut, alhamdulillah. Ya, apapun resikonya saya tanggung. Ya, kalau masih seperti itu caranya, mohon maaf saya tidak bisa ikut. Ya, iya, apapun resiko saya tanggung. Iya, nah, karena tidak sehat, pasti tidak sehat. Sahih. Gimana pun menghadap nanti nak kanan, sebelah kanan taruh perempuan nampak juga. Kan mau putar-putar kita senam tuh. Tidak ada istilah senam searah, tidak ada. Atau adu punggung pun tidak nampak pula instrukturnya kan, rugi pula. Allah musta'an. Jadi oleh sebab itu saya sangat berharap senam itu jadikan senam sehat. Sebenarnya nanti tidak terbawa juga kayak musim haji kemarin. Kebiasaan yang buruk itu terbawa sampai ke tanah suci. La haula wala quwata illa billah. Ini bikin malu kita. Bangsa kita dibikin malu oleh sekelompok orang. Kenapa? Tadi karena kebiasaan di tempat kita. Dianggap dosa itu tidak lagi berdosa. Dianggap dosa itu sudah biasa. Saya pergi haji pun lebih dominan senamnya daripada hajinya. Atau kadang-kadang lebih dominan nyanyinya daripada zikirnya. Kan karena biasa dinyanyi waktu zikir kan, akhirnya di tawaf sa'i juga menyanyi ya lal watan ya lal watan. Kan padahal seabdul zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kok lal watan pula sambil sa'i. Ada lagi yang kemarin panjang. Subhanallah. Ya mungkin mereka ingin mengikrarkan bahwa ini orang Indonesia berhak mengurus Masjidil Haram barangkali. Nah, diurus dengan sistem negara kita pula. Allah musta'an. Tadilah kalau sempat
Pas giliran kita mengurus, saya takut ada pemadaman listrik bergilir. Pernah yang asik salat mati lampu. Allah musta'an. Iya. Tapi kan sudah ada sistem yang bagus sekarang. Rusak juga nanti kalau kita yang tangani. Kalau banyak tangan kan rusak kan? Ya, karena alhamdulillah sound system terbaik di dunia itu ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Artinya kalau sempat mati ada banyak lapisannya, alternatifnya. Ya, ahli teknik lebih tahu tuh, saya tidak tahu. Nah, tapi yang jelas selama ini saya belum pernah mengalami pematian lampu atau sound system di waktu sholat. Alhamdulillah. Semoga tidak terjadi nanti saya yang pula diburu orang nanti. Tuh katanya kan. Nah, kaum muslimin dan muslimat, kembali ke yang tadi. Jadi istiqamatul din, agama ukurannya. Istiqamatul muru'ah, adat, istiadat dan tradisi yang lurus. Bukan yang sudah terkontaminasi dengan adat istiadat yang di luar. Misalnya adat istiadat yang tidak sahih adalah anak perempuan tangannya dipegang oleh syekhnya, kiainya. Sah? Iya, Pak. Ini juga tidak asli. Pada asalnya laki-laki, perempuan tidak bersalaman kecuali pastikan dia mahram. Cuman karena terbiasa akhirnya hilang bisa karena biasa. Akhirnya kiai menikmati tangan santriwatinya. Kalau sering pegang tangan yang lembut-lembut, apa yang terjadi? Itu masalahnya. Nah, jadi kan istri 2-3 tidak boleh pula panahnya yang pertama. Makanya apa yang terjadi kadang-kadang na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi istiqamatud din wal muru'ah. Nah, kalau istiqamah agamanya, maka definisi al-adlu, kalau tadi kan sifatnya adalah, sekarang al-adlu, orang yang adil itu seperti apa? Kalau agamanya istiqamah, berarti agamanya mesti. Kalau istiqamah agamanya, berarti mesti agamanya istiqamah. Islam. Lupa tuan-tuan. Berarti orang al-adlu mesti muslim. Kalau sudah tidak muslim, kalau tidak muslim berarti agamanya tidak lurus lagi, tidak istiqamah lagi. Makanya riwayat orang non muslim dipertimbangkan, ditolak. Bukan hanya tidak digunakan, kadang terima tapi tidak digunakan. Itu kebanyakan aliran Islam ini diterimanya hadis tapi tidak digunakan, ditolak langsung. Karena muslim, orang yang non muslim agamanya, orang non muslim agamanya tidak istiqamah, agamanya sudah tidak istiqamah. Apa dia marah sudah? Yang istiqamah itu bahasa Islam kan? Tidak ada istiqamah kecuali dalam Islam. Nah. Dan agama yang diterima kan hanya satu. Tidak ada agama yang diterima selain Islam. Nabi Nuh agamanya Islam, Nabi Ibrahim Islam, Nabi Musa Islam, Nabi Isa Islam. Tapi kok berubah? Karena ada istiqamah. Karena mereka rubah. Akhirnya menjadi agama ya subhanallah, subhanallah, begitu aja Pak ya. Agama Yahudi. Habis itu agama Nasrani. Karena mereka masukkan nilai-nilai kearifan, masuk ke dalam agamanya nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai kultural. Akhirnya mana yang dominan? Kulturnya. Orang akan cenderung dengan kebiasaan nenek moyangnya daripada agama. Oleh sebab itu akhirnya jadi agama Yahudi, tinggal Islamnya. Nasrani juga sama, menjadi agama Nasrani, sehingga tidak tinggal Islamnya. Nanti kita
Yang memegang al-Islam istiqamah. Tapi kalau sudah ditambah Islam kejawen, mungkin istiqamah, mungkin sama. Islam Syiah mungkin tidak mungkin istiqamah. Islam liberal mungkin istiqamah. Islam sekuler mungkin istiqamah. Islam plural plural. Nah, bisa terima apa Islam plural itu? Menyatukan semua agama. Sekarang dari mulai dengan salam lintas agama. Kemarin fikih lintas agama, besok nikah lintas agama, besok haji lintas agama, besok. Nah, itu yang mereka inginkan. Ini plural. Nak mencampurkan soto dengan sate, es tebak dengan es kencur. Jadi nak campur-campur, dikiranya enak. Coba nanti campur es tebak sama sate, supaya antum toleransi, merasakan apa yang ku rasakan pula. Itu yang katanya toleransi. Auzubillah. Lalu dibuat istilah-istilah moderasi beragama dan ini dan itu, semuanya yang tujuannya adalah untuk mencampur adukkan rendang dengan goreng maco. Apa rasa Pak Jan? Rendang goreng maco. Coba lah sekali. Nah, dicampur. Nah, tapi lumayan lah, masih masin juga kan. Yang parah nanti es tebak campur sate atau kopi apa? Kopi hitam campur es doger. Nah, itu yang mereka inginkan. Enggak. Yang kita ini beragama, toleransi, lakum dinukum waliyadin. Tapi bukan saya benarkan agamamu, sebab Allah katakan qul ya ayyuhal kafirun. Tidak seperti yang dipahami orang plural juga. Ya. Jadi nanti agama pluralisme yang dominan adalah pluralismenya. Nah, jadi dia bisa ke gereja, bisa pergi ke kelenteng, bisa ke vihara, dan sekali-kali ke masjid. Sekali-kali ke masjid. Atau jarang ke masjid. Allah musta'an. Akhirnya yang dominan yang mana? Jadi saya pastikan itu, bahwa orang yang sudah masukkan, dijadikan nilai-nilai kultural masuk bagian dari agama, kalau dia teruskan beransur-ansur akan meninggalkan agamanya. Karena Nabi dalam setiap situasi dan kondisi ingin harus terpisah dan berbeda dengan agama lain, dan antum ingin mencari kesamaan. Nabi menyuruh berbeda, antum menyuruh sama. Oh, Nabi kan tinggal di masyarakat Islam semua dulu. Terlambat bangun. Nabi hanya orang Islam saja dulu bersamanya. Enggak, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada Sabi'in, ada kaum musyrikin. Jadi demi kebersamaan kita harus sama-sama mengadopsi agama kita. Antum adopsi agama saya adopsi agama enggak. Bahkan Nabi SAW ketika diingatkan puasa 10 Muharram, kan orang Yahudi juga puasa. Niatnya sama, bersyukur diselamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari Fir'aun. Dan Nabi puasa. Sejak masa jahiliyah pun sudah puasa 10 Muharram. Lalu kata Nabi, kami lebih berhak bersyukur atas keselamatan Musa dari Bani Israel. Kenapa? Kami beriman pada Musa, beriman pada Muhammad, sedangkan kalian hanya beriman pada Musa, tidak beriman pada Muhammad SAW, padahal Musa beriman pada Nabi Muhammad. Buktinya dia suruh dalam kitabnya, dia suruh dalam sunnahnya, ya, sunnah Nabi Musa.
Ya, disuruhnya beriman pada Nabi Muhammad. Ketika mereka tak ikut Musa nabinya, berarti mereka kafir kepada nabinya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka Nabi alaihissalatu ingatkan, kalau seandainya tahun depan saya masih hidup, saya akan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Hari apa tepatnya? Senin dan Selasa. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan Senin, Selasa, Rabu tingkatan pertama, Senin, Selasa tingkatan kedua, atau Selasa saja tingkatan ketiga. Siapa yang sanggup puasa 3 hari? Yang sanggup 2 atau minimal 1 hari Asyura. Tapi Nabi ingin kita berbeda dengan Bani Israel. Sekarang kita ingin samakan dengan orang non Muslim. Makanya mereka berubah agamanya karena memasukkan kearifan lokal, akhirnya dominan. Tapi jangan katakan pula Islam itu anti kearifan lokal. Masih sebutkan tadi, istiqamah marwahnya mengikuti kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat. Tidak bertentangan syariat. Karena yang tidak bertentangan syariat pasti natural. Yang tidak bertentangan dengan syariat itu pasti natural. Natural sekali, tidak boleh menengok punya orang. Sah? Sah? Natural sekali, tidak boleh melihat sesuatu yang orang malu dilihatkan. Sah? Makanya secara natural, kita tidak suka nengok aurat orang. Betul? Tetapi berubah ada istiadat, orang pertontonkan aurat. Apakah itu yang natural? Tidak. Itu yang sudah rusak. Secara natural kita tidak boleh pegang anak orang atau istri orang, sah? Syekh, antum cemburu nak istri antum digandeng sama orang? Belum punya istri ya? Sudah. Cemburu nak? Kalau tidak ada rusak naturalnya. Tapi karena orang sudah biasa, jangan pegang, cium saja biasa di depannya. Sah? Betul tak? Ada yang lucunya, dia kameramannya, tukang syuting, istrinya pemain film, dia yang syuting. Itu tidak ada lagi itu. Bikin adegan macam-macam. Dia kameramannya. Dan pasti orang ini juga sudah biasa dengan wanita. Bisa dipastikan itu. Siap kayak gitu. Antum tukang syutingnya, istri ciuman sama orang. Waktu hanya adegan film. Mau Pak? Hah? Kalau mau berarti dah rusak. Berarti dah rusak. Berarti mau dah rusak antum. Karena secara natural kita tak akan pegang punya orang. Oh enggak, jangan pegang lah Ustaz. Pemalam dah boleh. Ya berarti orang-orang rusak. Istiqamah enggak? Tidak istiqamah. Berarti muruahnya tidak istiqamah lagi. Jelas? Maka orang seperti ini disebut dayus. Azabnya sangat berat di akhirat. Azabnya sangat berat di akhirat karena tidak menjalankan fungsi dan tupoksi ya, tugas pokok dan fungsinya menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Nah, jadi istiqamatuddin itu pertama mesti muslim. Karena Islamlah yang punya aturan yang membuat kita istiqamah. Jelas ya? Yang kedua, mesti baligh. Karena anak-anak tidak mungkin diterima beritanya. Anak-anak tidak diterima beritanya. Kecuali setelah dewasa. Kenapa? Anak-anak belum disebut sebagai orang bertakwa. Karena dia tidak tahu perintah, tak tahu larangan. Tidak kena. Makanya bisa saja dia berdusta kadang. Alasannya saya tidak berdosa. Anak-anak berdosa. Tapi orang tua membiarkan berdosa. Anak yang berdusta lalu dibiarkan sama orang tuanya berdosa. Orang tua berdosa. Anak-anak mencuri berdosa. Wih, anak-anak mencuri berdosa? Enggak, tapi orang tua yang menerima. Mana dapatnya? Dapat tadi dia curi di kedai toko emas katanya. Bagus tuh nak katanya. Kamu kan tidak berdosa mencuri, bawa aja lah terus.
Iya, iya kan nanti dia berhujah anak kecil tak kena hukum sah, tidak berdosa. Oleh sebab itu anak suruh nyuri, gitu. Hah? Enggak, kita wajib menjaga anak tadi. Jangan sampai berbuat dosa kita. Besok kalau dia biasa kan jadi dosa dia kan. Nah, jadi yang ketiga, yang pertama tadi muslim, yang kedua mesti balik. Makanya anak-anak tidak bisa dijadikan periwayat hadis. Tetapi setelah dia dewasa, meriwayatkan apa yang dia alami di waktu kecil, diterima enggak? Kenapa? Sekarang dia sudah bertanggung jawab. Dia harus ukur apa yang dia sampaikan. Sahih? Paham enggak bedanya? Dia alami waktu kecil. Bahwa begini-begini saya lihat Nabi SAW seperti Anas, Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar. Kan masih belum balik mereka bersama Nabi SAW. Tapi hadisnya diterima yang dia terlihat di waktu kecil. Kenapa? Karena waktu besar ini terbukti dia tidak bohong. Nanti masuk ke bab yang kedua ya. Bab ini juga tidak bohong. Jadi muslim balik wadan aqil. Al-aqil, berakal. Maka wali majzub tidak bisa jadi perawi. Wali majzub tidak bisa jadi perawi. Ya. Ini kan main akal-akalan orang sufi. Dah salah zikirnya, salah kaji, masuk setan. Akhirnya gila, akhirnya jadi wali majzub. Jadi ada solusinya. Kalau antum hilang akal gara-gara berzikir, naik peringkat. Iya naik peringkat, tidak kena aturan lagi. Itu orang senang sholat tidak wajib, sah. Puasa tidak wajib. Allah musta'an. Jadi main akal-akal. Tidak ada yang zikir itu bikin gilor. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu bikin hati tentram. Hati tentram tak mungkin galau. Yang bikin galau itu yang bikin rusak pikiran. Makanya tidak ada istilah wali majzub, tidak ada dalam Islam itu, hanya dibuat-buat orang untuk mengelabui umat. Jadi katanya karena asyik sekali dengan Allah SWT sampai hilang akan. Allah tidak menjadikan, bahkan masuk dari 5 darurat yang wajib dijaga, yaitu akal. Ya, yang boleh kita berjihad untuk mempertahankan, salah satu adalah mempertahankan akal kita. Jelas ya? Tiba-tiba zikir membuat rusak akal. Akhirnya setelah rusak jadi wali majzub. Ini adalah auzubillah. Ini adalah dusta yang disengaja. Nauzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nanti antum di tua antum kan enggak paham. Iyalah biarlah kami enggak paham. Untuk kalau jadi gila biar enggak paham. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kan ada sahabat sampai gila gara-gara zikir. Ada. Tak kalau ada tolong beritahu saya. Ya. Nah, tidak ada yang sampai gila gara-gara berzikir. Allah musta'an. Baik, berarti mesti akil. Ada berapa? Muslim, balik, akil. Yang keempat, as-salim min asbabil fisqi, yang selamat dari sebab-sebab kefasikan. Apa yang membuat orang fasik? Maksiat. Tapi ada maksiat yang kemarin tidak berdosa Pak Edi. Kata Imam Syafi'i, sah? Pokoknya yang melanggar perintah Nabi atau larangan Nabi, maksiat. Sekalipun tidak haram, sekalipun tidak wajib. Misal Nabi perintahkan mengamal sesuatu, hukumnya hanya sunat, bahkan mubah. Tapi antum tidak mau melaksanakannya, tidak taat, dihitung maksiat. Sudah kita jelaskan ya? Ya, karena hukum asalnya perintah Allah dan Rasul mesti dilaksanakan. Sah? Sesuai kesanggupan tentunya. Nah, ketika antum tidak melaksanakannya dengan sengaja, berarti antum maksiat. Lalu berdosa saya? Ada yang berdosa, ada yang tidak. Tapi ketika disebutkan kalimat maksiat, pasti yang terbayang adalah mengandung dosa. Jelas?
Hukum asalnya, asal maksiat mengandung dosa, hukum asalnya. Itu istilah khusus katakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Oleh sebab itu kalau dihitung maksiat, kita tidak mau maksiat pada Allah dan Rasul, maka ada perintah upayakan melaksanakannya. Walaupun hanya sekali dalam seumur hidup. Ya, contohnya salat maghrib dengan surat Al-A'raf di rakaat pertama. Kayaknya belum pernah di sini ya. Nanti kalau ada beritahu juga saya sana ikut. Ya, karena belum pernah juga melakukannya. Ya, kita coba sekali. Salat maghrib dengan rakaat pertama surat Al-A'raf sampai selesai. Iya kan, tidak ada pengajian tuh loh. Iya. Tapi mau mendengarkan surat Al-A'raf sampai tamat tuh sudah lebih dari pengajian tuh. Nanti rakaat kedua qul huwallahu ahad, tidak apa lagi. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin, jadi yang mesti selamat dari sebab-sebab fasik. Fasik itu maksiat? Enggak. Maksiat kan terbagi dua. Ada maksiat dosa besar, ada maksiat dosa kecil. Yang mana yang dimaksud fasik? Dosa besar atau mengulang-ulang dosa kecil? Mengulang-ulang dosa kecil. Kemarin Bapak berkecil hati, kenapa? Saya cukur jenggot tidak boleh. Jadi dosa kecil, masa saya tidak boleh jadi imam? Jadi masjid itu masih jenggotan semua, tidak boleh yang cukur jenggot jadi imam. Kenapa? Karena yang mencukur jenggot tak akan pernah kecuali sekali, mesti berulang-ulang. Karena alhamdulillah kalau semakin dicukur semakin cepat tumbuhnya. Nah, berarti berulang-ulang. Maka kalimat dosa kecil yang dilakukan berulang-ulang dalam bahasa hadisnya al-israru ala saghira, yaitu motu melaksanakan dosa kecil. Tahu motu? Ini bukan merek produk ini. Ya, berterusan. Nah, jadi motu selalu melakukan dosa kecil. Iya, saya keluarkan bahasa-bahasa ini supaya tonton jangan lupa. Nah, sudah-sudahnya yang lupa. Motu. Iya. Hah? Bahasa Indonesia. Orang Aceh kan orang Indonesia. Itu bahasa Indonesia. Nanti Bapak lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau belum tercatat, masukkan. Nah. Jadi selalu melakukan dosa kecil terhitung fasik. Maka hati-hati kita. Nah, hati-hati. Makanya selalu misalnya melihat di jalan yang tak boleh dilihat, kan disuruh menunduk. Diiringi dengan istighfar terus supaya terhapus. Sebab kalau diteruskan tanpa istighfar, jarang pula ke masjid melangkah, jarang pula berwudu, itu tidak terhapus. Jadi menumpuk jadi dosa besar. Kalau ada orang setiap hari tepi jalan ngabsen orang, jelas banyak tidak dosa kecilnya itu? Banyak tidak dosa kecilnya? Tidak pula pas azan tidak ada dia ke masjid. Gimana kira-kira? Tidak terhapus dosa kecil tadi. Berarti dosa kecil ini menumpuk jadi dosa besar. Bayangkan kaum muslimin, antum ngutang di kedai ini 50.000, di kedai ini 100.000. Rupanya utang antum ada di 10 kedai. Berapa jadinya? Jadi besar. Apalagi kalau di sini 50 juta, di sini 100 juta. Tenggelam kita buat. Jadi kecil-kecil dari karena motu dilakukan, sering dilakukan, jadi dosa besar. Nah, orang ini dihukum fasik yang mengulang-ulang dosa kecil. Oleh sebab itu upayakan yang haram itu jadi makruh. Supaya ketika dikerjakan tidak berdosa, tapi dibenci.
Siapa yang benci? Allah dan Rasulnya. Kalau antum selalu buat yang dibenci Allah dan Rasul, pas nanti bertemu dengan Allah dan Rasul, disambutnya dengan hangat? Tidak kan? Makanya Nabi SAW, ya sayang sama kita nanti tapi telaga, ayo masuk, minum kan? Di tengah haus dahaga yang luar biasa itu, dapat minuman. Tidak haus lagi sampai masuk surga. Subhanallah. Ada sebagian orang yang buat yang dibenci Allah dan apa itu? Bid'ah. Akhirnya tereliminir. Ada tukang deteksinya, ada detektor logamnya. Anda terkena deteksi. Ini innaka la ta'lamu ma ahdatsu ba'dak. Kamu tak tahu Muhammad apa yang mereka ada-adakan setelah engkau meninggal. Makanya hati-hati orang yang berbuat bid'ah sekecil apapun, sebab bid'ah itu dibenci, tidak disuruh. Sekalipun hasanah tetap dolalah. Untuk Ustaz berat sahabat sekali kajinya. Ya saya ingatkan antum sekarang, besok tidak berguna lagi diingatkan. Karena yang disunahkan Nabi tak selesai kita kerjakan. Sahih? Kan masih banyak yang belum selesai kita kerjakan sunnah Nabi SAW. Maka rutinkanlah yang menghidupkan sunnah Nabi dan hilangkan yang menghidupkan sunnah selain Nabi SAW. Oleh sebab itu hidupkan sunnah Nabi. Sebab kalau tidak hidup sunnah, bid'ah semakin banyak. Maka bid'ah itu sesat. Makanya aliran sesat semakin banyak. Itu yang ngaku sesat. Yang tidak ngaku? Yang tidak ngaku banyak juga. Yang kan antum termasuk juga yang tertuduh sesat tapi tidak ngaku. Tapi kita tidak mungkinlah ngaku sesat. Karena kita tidak mau keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Sampai-sampai kita difitnah sebagai orang tidak menggunakan akal. Sah? Tidak berpikir. Sampai-sampai di kita hanya yang tahu kulit-kulitnya saja. Hanya syariat saja. Tidak sampai makrifat. Sampai-sampai kita dituduh orang-orang yang apa lagi? Tekstualis. Tidak paham konteks. Jadi tekstual tidak kontekstual. Tidak paham sedang berada di mana. Bapak tidak paham Bapak sedang berada di mana sekarang? Di mana? Masjid Zaid bin Sabit. Di Pekanbaru, di Riau, di Indo. Tapi orang tu bilang kita tidak paham sedang berada di mana. Sama dulu nabi-nabi juga dituduh tidak paham sedang berada di mana mereka. Tuduhannya sama. Sebab apa? Mereka ingin agama Nabi itu semuanya ikut kearifan lokal. Kan jelas dalam Al-Quran banyak ayatnya. Bila dikatakan ittabi'u ma anzalallah, ikut apa yang Allah turunkan, mereka jawab qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Enggak, kami mesti mengikut apa yang diwariskan oleh nenek moyang. Kan itu jawaban semua mereka. Mana yang sesuai diambil, mana yang tidak sesuai. Jelas Pak? Jelas? Jadi kalau udah jelas sudah gitu Pak. belum lagi. Nah. Jadi fasik itu karena melakukan dosa kecil dan dosa salah. Fasik itu karena melakukan dosa besar dan motu melakukan dosa kecil. Jadi sering melakukan dosa kecil menyebabkan orang fasik. Nah, dengan demikian dia tidak masuk adil. Nah, sekarang dusta, dosa kecil, dosa besar. Dosa besar. Makanya ahli hadis tidak menghalalkan sekecil apapun dusta. Ya, termasuk yang tidak dusta tapi seperti dusta. Apa contohnya? Tadlis. Contohnya apa? Tadlis. Apa tadlis? Pak Edi berguru sama saya. Tidak ngaku ya Ustaz. Ngakulah Pak. Kan jadi kemuliaan juga bagi saya, penghormatan. Suatu hari beliau pergi pulang kampung. Tapi tidak ikut kajian. Pas pulang nanya sama Syekh,
apa kaji pekan lalu. Lalu disampaikan. Tiba-tiba dia menyampaikan, riwayatkan, Dasman mengatakan ini. Dia tidak bilang saya mendengar. Tapi dia bilang Dasman mengatakan. Dia jujur tidak saya mengatakan? Masa tidak jujur? Kan Bapak bilang Dasman mengatakan. Benar tidak Dasman mengatakan? Betul. Salah tuh. Cuman masalahnya orang mengira dia dengar langsung. Jelas? Dan dia bermaksud itu juga, seolah-olah tidak pernah absen. Seolah tidak pernah absen. Padahal dia melalui orang lain. Sahih? Paham tak? Nah, riwayat beliau selain itu sahih. Tapi pas ini didiskualifikasi. Apa sebab? Dia meriwayatkan dari orang lain tapi seolah-olah dari saya. Maka dianggap ini sebagai masuk bagian. Dia tidak dusta, orangnya tidak dusta dah. Cuma dia memakai bahasa yang membuat orang ragu. Dari Dasman atau berkata Dasman. Jelas? Padahal seharusnya bilang kan saya mendengar. Tapi dia tidak kata mendengar. Kalau dia bilang mendengar, dusta. Kalau dia bilang mendengar padahal tidak, berarti dusta. Tapi dia tidak bilang mendengar. Dia mengatakan Dasman berkata atau dari Dasman begini. Jelas? Nah, kalau tadlis saja merusak reputasi, apalagi dusta. Nah, dusta itu dibagi dua. Dusta atas nama Nabi dan dusta atas nama selain Nabi. Nah, dusta atas nama Nabi dapat gelar adalah super kazib. Super kazib, kazab, pembohong besar. Tak tanggung-tanggung dapat profesional pembohong besar. Sekalipun hanya satu kali. Kalau terbukti berdusta. Sedangkan kalau terbukti berdusta sesama manusia, tidak dalam hadis, namanya muttahamun bil kazib, tertuduh berbohong. Dua-dua hadisnya tidak diterima. Karena yang satu hadisnya palsu, yang satu hadisnya matruk, ditinggalkan. Pilih yang mana? Maka tidak ada cerita dusta. Makanya saya sering nguji kita bersama lah. Siapa di antara tuan-tuan dan perempuan yang tak pernah berdusta selama hidupnya? Kayaknya wajah-wajah enggak. Wajah-wajah enggak lulus saja nampaknya. Kalau sempat ada yang ngaku berarti tambah satu lagi dosa. Maka saya bilang orang jadi salah paham dengan pernyataan saya ini. Biarlah yang enggak paham kan biasa cari kesalahan kan. Saya katakan untuk hari ini sanad itu enggak perlu lagi. Jadi orang salah paham. Dasman kontradiktif. Dia ahli hadis masa sanad enggak perlu, sampai seorang dosen membuat tulisan tentang itu. Saya tidak pedulikan karena dia tidak paham. Ya orang tidak paham untuk apa dilayani kan? Ya dia bilang Dasman kontradiktif, masa sanad tidak perlukan. Ya kalau dia ikuti dengan benar. Yang maksud saya kalau sanad orang hari ini kazabin banyak pendustanya, minimal muttahamil kazib. Makanya kalau seandainya ditakhrij hadis dengan memakai sanad hari ini, Dasman dari gurunya Muhammad Dir Ahzman Ahzami, dari gurunya Mu'taqi al-Hindi, dari gurunya Ubaidur Rahman Rahmani, dari gurunya nanti sampai kepada Nabi SAW. Kalau dihitung sanad kami, ya mungkin dari saya dah mulai muttaham. Mungkin. Na'udzubillah. Atau mungkin hafalannya yang rusak. Nah, tapi makanya kita beruntung sudah ada Imam Al-Bukhari menyelesaikan tugasnya. Ada Imam Ahmad menyelesaikan tugasnya. Ada Imam Muslim. Ada Imam Ishaq bin Rahuyah. Ada Imam Abu Dawud. Imam At-Tirmizi. An-Nasai. Ibnu Majah. Ad-Darimi. Ad-Daraqutni. Tinggal lagi kita menilai sanad mereka. Dah. Jelas? Jadi kita menghukum hadis lagi tidak dengan sanad Dasman dari gurunya, tidak lagi dengan sanad misalnya Syekh Albani kepada gurunya, enggak. Karena itu banyak masalah nanti di tengah-tengah itu.
Mesti ada hal yang masalah. Jelas? Lagipun lama yang mentakhrij Sahih Bukhari aja payah anak-anaknya, apalagi mentakhrij hadis di riwayat saya. Panjang nanti ceritanya. Awalnya skripsinya hanya 80-60 halaman, sekarang jadi 160 halaman nanti karena mentakhrij sanad yang panjang itu. Kemudian payah nyarinya dalam buku. Dasman kan ada tersebut dalam buku kan. Nah, itu kaum muslimin dan muslimat. Itu maksud saya untuk hari ini kalau ada yang bicara sanad tidak perlu lagi doh cung. Sanad itu sudah ada di kitab-kitab ulama. Nah, tapi kalau untuk nak perlu sanad juga ada juga 1 2 3 4 ada juganya. Ya sanad sampai ke imam-imam yang sittah itu ada. Yes ya. Tapi tidak perlu lagi. Antum mau juga musanad. Selesaikan baca kitab ini dulu, nanti kita berikan sanadnya. Jadi kaum muslimin tidak perlu lagi sanad dengan konteks ini. Ya. Tapi sanad yang ada pada kitab-kitab ulama itu penting bagi kita. Apakah semuanya sahih? Ya tidak. Kecuali Sahih Bukhari dan Muslim yang mensyaratkan sahih. Dan syarat mereka memang di atas syarat semua imam. Di atas syarat semua imam. Dah selesai Pak ya? Jadi sebab kepastikan yaitu mesti agamanya Muslim, balik, aqil, selamat dari kefasikan. Yang kedua, yang kelima, selamat dari hal-hal yang merusak marwah bahasa kitanya. Tadilah melanggar kebiasaan baik. Apa contohnya tadi? Awak terawih hadis, tapi sering ngabsen orang di tepi jalan. Sah? Tapi bukan maknanya tidak pernah ke pasar. Kan beda yang ngabsen orang di jalan dengan yang ke pasar. Kan beda ya? Iya Pak. Duduk tepi jalan. Nampak orang? Tengok semuanya. Bagus itu? Enggak. Merusak marwah. Jangankan seorang ahli hadis. Iya orang biasa aja. Udah jadi ayah-ayah kita masih juga ngabsen orang di jalan. Kan enggak bagus. Bagus enggak? Enggak bagus. Nah. Atau Masya Allah tak main domino. Hadasana. Masuk? Nah. Di zaman kita sampai hari ini alhamdulillah masih kharimul murwah. Kalau dulu di masa-masa dulu kan untuk kita tidak hidup di masa dulu, makan di pasar saja termasuk merusak marwah. Padahal pasar hari itu tidak seperti sekarang. Sekarang banyak makali-makalinya di pasar. Iya kan? Banyak bahasa sayurninya di kampus. Iya. Apalagi kalau seperti hari ini mesti auzubillah. Jadi hal itu kaum muslimin dan muslimat. Jadi hal-hal yang tak baik menurut pandangan umum. Termasuk saya katakan misalnya khutbah di Indonesia tak pakai peci, bagus enggak? Enggak. Sah khutbahnya, sah. Haram meninggalkan peci? Tidak. Tetapi menurut orang enggak patut, sah? Iya. Menurunkan yang di atas jadi wibawa. Menurunkan wibawa ya, jadi wi atas. Nah, jadi enggak pas. Nah. Atau apa lagi misalnya? Pakai ya macam ulama kemana-mana pakai kaos oblong misalnya. Haram? Enggak haram. Tetapi bagi dia kurang patut. Sahih. Makanya kalau enggak pakai kain biasa, jangan jadi orang berilmu. Resiko. Makanya dulu sejak di pondok ketika diatur oleh Buya, jazakallahu khairan, kalau keluar pondok mesti pakai peci. Karena dia paham lingkungan kita mengharuskan orang berilmu tuh mesti pakai peci. Alhamdulillah, terima kasih Buya yang telah mengajarkan kami itu. Kalau sempat ada yang melanggar 3 rotannya. Ya, sampai ya merah itu. Nah, kalau tambah lagi kesalahan lain lagi, berpacaran kata, oh ya auzubillah. Hah? Bukan, kalau itu banyak itu Pak, tidak dihitung tuh. Kalau sudah namanya memonceng perempuan, itu tidak dihitung rotannya.
Ya, sebab kami kalau main tuh keluar main waktu istirahat, belakang tuh mainnya santriwati, di depan santriwan. Siapa yang melewati batas itu, laki-laki atau perempuan, kena catat. Besok di hari Selasa buka barit, namanya buka kesalahan. Orang-orang yang ke belakang waktu keluar main, keluar tuh panggil, itu tidak dihitung rotan Buya, dihitung rotan itu. Iya, kalau pas lagi Buya sedang marah pula. Apalagi setelah ada kejadian yang nonton ke ADB, nonton ke taman hiburan, itu nonton itu sampai ujung kaki, ujung rambut itu dirotan sama Buya itu. Obatnya lari. Iya, lari insya Allah tidak dikejar Buya itu. Tapi kawan kan tidak berani lari dari awal kan, udah 25 belum juga berhenti baru. Ada sebagian bertahan dia tidak lari dia, sampai capek Buya merotannya. Tapi alhamdulillah tidak ada seperti sekarang. Sekarang dipijit anak dikit, lapor sama polisi, komplain pada yayasan, komplain ini dan itu. Kita harus banyak berpikir, ikhwan kaum muslimin. Pendidikan tanpa hukuman tidak akan jalan. Tidak akan jalan. Ya, Allah SWT juga membimbing kita dengan ancaman dan hukuman. Kadang-kadang disentilnya kita. Disentilnya bisa dengan kerugian, bisa dengan sakit, bisa dengan dan sebagainya. Supaya kita ingat bahwa kita salah. Tidak ada hukuman. Sekarang mau dihapus hukuman. Dari mana diadopsi? Dari orang-orang yang tidak mau dihukum. Yang buat salah tapi tidak mau dihukum. Siapa? Orang-orang barat. Mereka tidak bikin salah tapi tidak mau dihukum. Nak ngambil punya orang tapi tidak mau dihukum. Bawa istri orang tidak mau dihukum. Hanya dibebaskan semuanya. Bahagia mereka? Demi Allah tidak. Aman negeri mereka? Demi Allah tidak. Jelas ya? Sehat mereka? Tidak. Mereka tak banyak penyakit. Nah, itu yang mau ditularkan ke kita. Lihat lembaga pendidikannya, mahasiswa melawan pada dosen itu biasa. Mahasiswa mendemo dosen di mana kita ambil? Di barat. Mana ada di sejak sejarahnya Imam Bukhari didemo oleh murid-muridnya. Mana ada murid-murid Syekh Utsaimin mendemo beliau walaupun berbeda fatwanya, berbeda pendapatnya. Tidak ada. Di mana kita memperkusi dakwah? Di mana diambil? Ya dari sana. Jelas? Diambil dari kejahilian itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Kok sampai ke situ Pak Edi? Baperan sekali gitu ya. Taib. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi berubah marwah kita, maka rusak marwah kita, otomatis hilang adalah kita. Thiqah dalam agama. Masih juga dia berkisar di masalah pertama ya Pak ya. Subhanallah. Ini Imam Syafi'i ini banyak sekali. Jadi dia dengan bahasa yang pendek, awak terpaksa sejam menjelaskannya. Itu pun belum selesai juga. Insya Allah kita sambung besok ya. Semoga umur masih panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara